Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Rido Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pemilihan suara ulang atau PSU digelar KPU di 2 kabupaten di Jawa Tengah lantaran sepasang suami istri mencoblos 2 kali di 2 desa berbeda. Setelah 5 hari pencarian, seorang pemancing ikan yang hilang terseret arus sungai Lukulo, Kebumen, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk lagi-lagi terjadi di Sragen. 2 truk bertabrakan hingga sopir alami patah tulang. Kita buka dari perkembangan Pilkada Serentak 2024. Pemilihan suara ulang atau PSU digelar KPU di 2 kabupaten di Jawa Tengah, yakni di Kabupaten Pemalang dan Karanganyar. Di Pemalang, PSU dilakukan di TPS 04 di Desa Pagentran, Kecamatan Pulau Sari. PSU digelar lantaran sepasang suami istri mencoblos 2 kali di 2 desa berbeda. Pemungutan suara ulang atau PSU digelar di TPS 04 Desa Pagenteran di Kecamatan Polosari, Kabupaten Pemalang, Sabtu lalu. PSU digelar lantaran sepasang suami istri mencoblos 2 kali, termasuk di TPS 04. PSU tetap diikuti antusias warga untuk menyalurkan hak pilih. Pasangan suami istri ini masuk dalam DPT di Desa Siremang, namun kemudian mereka mengajukan pindah domisili ke Desa Pagenteran. Pasangan ini kemudian mencoblos di 2 desa tersebut dengan bekal surat undangan dan KTP. Tanggal 27 November 2004 ada 2 pemilih di Desa Siremeng yang menggunakan hak pilih di Desa Pagentaran juga. Jadi pagi hari dia mencoblos di Desa Siremeng, kemudian siang harinya datang ke sini mencoblos di Desa Pagentaran. Terdeteksinya gimana, Pak? Jadi di ketentuan KPU kan seseorang bisa nyobloskan pertama dia dapat surat undangan dari KPPS, dari KPPS. Nah, dua orang ini dapat undangan di Desa Siremeng karena memang ketika pendataan atau coklit waktu itu dia masih DPT-nya di Siremeng. Tapi kemudian setelah DPT ditetapkan tanggal 20 September itu dia pindah domisili ke Desa Pagentaran dan dia punya KTP bulan Oktober. Jadi di Siremeng dia menggunakan surat undangan memilih sesuai DPT. Kemudian di Pagentaran dia menggunakan KTP untuk mencoblos tentang TPS. Itu bisa. PSU atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk menjamin kemudian perolehan suara tiap paslon. Dilakukan terkait dengan adanya 2 orang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali yang dilakukan oleh pasang suami istri ya di Desa Pagentaran dan 1 desa sebelah ya. Sehingga kami dari Bawaslu kemudian memberikan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Harapannya sebenarnya adalah bagaimana kita di Bawaslu ini ingin menjaga kemurnian suara. Bawaslu masih terus menyelidiki dugaan pidana yang dilakukan pasangan suami istri ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Pemungutan suara ulang juga digelar di TPS 001 Desa Kuangsan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. PSU dilakukan lantaran ada pemilih yang mendapat 2 surat suara saat mencoblos. KPU Kabupaten Karanganyar menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 001 Desa Kuangsan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Sabtu lalu. Namun antusiasme warga berkurang. Dari 289 DPT, hanya 275 warga yang menyalurkan suara saat PSU. Pada Pilkada Serentak 27 November lalu, ada 326 warga yang menyalurkan hak suara. PSU dilakukan atas rekomendasi Bawaslu lantaran ditemukan selisih antara surat suara dengan jumlah pemilih. Jumlah pemilih yang hadir 326 orang, namun surat suara yang ditemukan 328 lembar
atau lebih banyak 4 lembar dari jumlah pemilih yang hadir. KPU Karanganyar mensinyalir ada pemilih yang mendapat 2 surat suara untuk satu jenis pemilihan. Ada selisih surat suara yang tercoblos dengan dengan kehadiran daftar pemilih. Jadi di surat suara gubernur itu dibandingkan dengan daftar hadirnya itu kurang 2, sementara di surat suara bupati dibandingkan daftar hadirnya itu lebih 2, sehingga diduga ada 2 pemilih yang mendapatkan surat suara untuk satu jenis pemilihan, sehingga dugaannya itu mencoblos lebih dari 1 kali, sehingga direkomendasikan Panwaslu untuk PSI. KPU RI menilai pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan lancar, namun partisipasi pemilih cukup menurun dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg lalu. Pemungutan suara ulang digelar di 236 TPS di seluruh Indonesia, 2 diantaranya di Jawa Tengah. PSU digelar karena berbagai alasan. 236 ya PSU yang dikarenakan satu karena terjadi beberapa daerah itu bencana alam, terus kemudian terganggunya proses distribusi logistik karena gangguan keamanan di beberapa daerah di Papua gitu ya. Dan itu sudah kita himpun dan sudah kita siapkan, termasuk juga PSU di beberapa daerah di Jawa Tengah ini kan. Kalau Jawa Tengah kan nggak signifikan gitu ya, kayak di Kabupaten Karanganyar ya cuma 1 TPS. Jawa Tengah ada berapa? Ada berapa yang? Ada 2 saja di Karanganyar 1 TPS dan di Pemalang ya. Pemalang 1. 2 PSU di Jawa Tengah yakni di Pemalang dan Karanganyar telah digelar. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Ratusan warga Brebes menyerbu pasar sembako murah yang digelar pemerintah Kabupaten Brebes. Pasar murah untuk menekan harga pangan yang saat ini masih tinggi di pasaran. Pasar sembako murah seperti ini begitu dinanti warga. Tidak heran warga Kecamatan Brebes di Kabupaten Brebes rela antre untuk mendapatkan sembako murah yang digelar di depan kantor pemerintah terpadu akhir pekan lalu. Pasar murah menawarkan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. Warga senang karena harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Harganya gimana, Bu? Harganya sudah lebih murah dikit. Ya lumayan ya. Sedikitnya lumayan. Kalau harga beras dibandingkan pasaran selisihnya berapa? Selisihnya berarti kalau di pasaran 14.000, kalau di sini 12. Pasar murah digelar dalam rangka peringatan Hari Korpri. Pemerintah kabupaten bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti gabungan kelompok tani dan bulog menyediakan sembako murah untuk membantu warga. Korpri pengen berbagi dengan masyarakat dengan menjual harga-harga yang murah, ada beras, ada gula, ada minyak goreng, kemudian juga sayur mayur, telur dan sebagainya dikandung masuk untuk memudahkan masyarakat membeli dengan harga murah. Dan kita Korpri tentunya berharap betul kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Pasar murah memasarkan 200 paket sembako dengan harga lebih murah dibandingkan dengan di pasaran. Sugiartono melaporkan dari Brebes.